Masih ada yang nonton ya? Masih. Dia penasaran kalau kamu jadi helm. Jadi helm. Emang ada yang ngomong tadi? Jadi gitar. Enggak. Nggak ada sih. Kalau saya jadi gitar ya saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak suka diperlakukan kasar. Misalkan gini, saya tuh lebih senang diperlakukan seperti ini. Lebih berperasaan ya. Iya. Bang, kita podcast beneran malam ini. Boleh. Ini kan saya umur 26 tahun. Di umur yang sekarang itu secara pencapaian jika secara materi ya, itu benar-benar belum bisa dikatakan punya pencapaian. Saat ini tuh cuma punya harta kekayaan itu cuma motor doang. Handphone, barang elektronik mungkin itu. Itu buat kamu harta kekayaan yang istilahnya nominalnya paling tinggi cuma motor. Betul, yang bisa ada nominalnya bisa Terus diberikan. Itu sebenarnya wajar nggak bang? Bicara wajar nggak wajar itu relatif ya. Maksudnya gini, tergantung awal target kamu tuh dulu lulus kuliah ataupun sekolah itu apa. Kalau kamu dulu lulus kuliah menargetkan saya 5 tahun lagi saya harus punya mobil, taruhlah seperti itu kan. Nah, tapi ternyata belum punya. Itu pun bukan bicara masalah wajar nggak wajar. Itu tergantung persepsi orang ya. Maksudnya pertanyaan itu agak lucu sih. Maksudnya wajar gimana, dalam hal apa kewajarannya? Dilihat dari mana maksudnya? Ya wajar-wajar aja lah. Menurut kamu nggak wajar? Bukan nggak wajar sih, cuma kayak ada gap ketertinggalan bang. Bener nggak, di usia 26 tahun kalau kita bandingin sama sini, misal orang-orang zaman dulu yang umurnya mungkin 20 tahun yang udah punya anak, tapi istilahnya tuh mereka bisa bisa mengelola itu loh bang, bisa membiayai anaknya untuk sekolah. Sementara saya belum menikah, masih single, tapi masih istilahnya tuh kayak masih gini-gini aja gitu, nggak ada kejelasan tuh. Pekerjaan juga gitu-gitu aja. Berarti intinya kamu belum puas dengan pencapaian kamu untuk saat ini, kayak gitu, belum puas, intinya seperti itu ya. Ya, pesan saya, teruslah menjadi orang yang kuat, tekadkan bulatkan tekad kamu. Ya, maksudnya itu. Iya. Ini di podcast ini memang agak kebalik-balik ya guys. Jadi rubah mindset kamu, rubah pola hidup kamu, itu dari hal kecil dulu aja. Yang biasanya kamu bangun jam 6, cobalah bangun jam 5 ataupun setengah 5. Dari situ kamu mulai ada titik terangnya dalam istilahnya bangun tidur. Apa ya, hal yang baru yang belum pernah aku lakuin, tapi hal yang positif itu apa ya, yang mungkin selama ini baru niat-niat doang ataupun baru hanya dalam sekejap dalam pikiran doang. Itu intinya. Terus apa ya, terus berusaha menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Kemarin hari Rabu udah bikin senyum 3 orang, besok hari Jumatnya atau hari Kamisnya 50 orang harus bikin kamu seneng, bikin kamu senyum, kayak gitu contohnya. Terus apa lagi ya sih bang, keluhan hari, bukan keluhan ya, cuma kayak sepintas ya, kadang-kadang menjadi beban pikiran kalau ngelihat teman-teman. Memang sih nggak semuanya
istilahnya udah punya mobil atau apapun, tapi kan ada beberapa yang mungkin pekerjaannya sudah mulai baik, terus Itu bahaya, Be. Bahayanya ada enggaknya. Bahayanya gini, ketika kamu melihat pencapaian orang dan pencapaian orang tersebut akan menjadi batu sandungan buat kamu, yang pertama itu pasti kamu tidak merasa bersyukur karena kamu selalu melihat pencapaian orang terus, ya kan? Nah, itu bahayanya. Dan gak bahayanya itu sebagai motivasi kamu, tergantung kamu tuh mau milih yang mana. Apakah menjadi motivasi atau hanya sekedar menjadi pelemah dalam perjuanganmu, kayak gitu. Kan orang kan gini, barang siapa yang bersungguh-sungguh kan, dia akan mencapai titik itu, apapun itu tujuannya, ya kan? itu Jadi tetaplah bersyukur dengan apa yang kita punya hari ini, ya kan? Jangan terlalu sering melihat kenikmatan orang lain sehingga nanti melunturkan rasa syukurmu kepada Tuhanmu, ya kan? masih ada yang nonton doang. Iya, awet banget alhamdulillah. Ini bukan gimmick ya, karena ini benar-benar kayak apa ya, lagi ngobrol-ngobrol santai bang ya. Iya betul. Aku lagi dia Ya namanya juga libur, laki-laki. ya. Makin malam tuh pembahasan makin jauh. Habis ini kita akan bahas mengenai ekonomi negara.